sistem koordinat spherical, ya, koordinat bulat dengan koordinat satu lagi sistem koordinat silinder, ya, silinder. Nah, jadi ada dua sistem koordinat spherical, ya, satu lagi polar, ya, polar. Nah, jadi kita belajar mengkonversi dari Cartesian ke sistem koordinat kutub bulat tadi. Nah, atau kalau kita punya koordinat pada sistem koordinat bulat tadi, bagaimana caranya mengkonversikannya ke Cartesian, ya. Nah, jadi sebenarnya minggu lalu ketika kita berlatih vektor, sudah kita pelajari sedikit, ya, di latihan-latihan bahwa ada kita mengkonversi. Nah, ini jadi kita lebih detail lagi untuk mempelajarinya. Oke? Nah, jadi kalau sistem koordinat ini ada dia yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, jadi kita mulai dengan yang 2 dimensi. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara fungsi-fungsi kimia, ya, fungsi kimia, kimia fisik, ya, terutama. Nah, itu biasanya dia itu bergantung pada posisi dan ruang, ya, pada posisi dan ruang. Nah, jadi kalau kita misalnya menyatakan suatu benda itu ada dalam posisi dan ruang, berarti posisi itu sering diwakili oleh bidang-bidang dalam matematik, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya plane, gitu, ya, plane. Nah, jadi makanya ada peta permukaan, gitu, ya. Nah, jadi seperti kalian misalnya nanti belajar fungsi-fungsi, ya kan, ketika belajar misalnya gas dan termo, banyak fungsi apa, fungsi ini, macam-macam fungsi. Nah, fungsi itu kan terletak dalam ruang, ada posisinya dalam ruang, ya. Nah, jadi posisi dalam ruang itu diwakili oleh bidang dalam matematika. Nah, biasanya kalau dibilang ada posisi itu kan berarti ada titik-titiknya. Posisinya di sini titiknya, di sini titiknya. Nah, titiknya itu pasti ada titik asalnya. Sama seperti koordinat Cartesian itu kan pertemuan antara sumbu X dan Y itu, ya kan, perpotongannya itu, titik perpotongannya itu kita sebut sebagai titik asal. Nah, jadi biasanya itu kan ada beberapa garis yang melewati asal. Nah, dijadikan sebagai sumbu X. Nah, sumbu X itu yang dia biasanya kalau Cartesian itu sumbu X yang dia horizontal, ya kan? Nah, sumbu Y itu yang vertikal, gitu, ya. Nah, jadi inilah pengenalan dari kenapa kita harus belajar sistem koordinat. Karena kita nanti akan mulai belajar banyak fungsi-fungsi dalam kimia fisik, dan fungsi-fungsi itu ada posisinya dalam ruang. Nah, ruang itulah sistem koordinat itu. Karena dia nanti ada nyatakan titiknya, posisinya X berapa, Y berapa. Itu kalau 2 dimensi. Berarti kalau 3 dimensi dia X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, jadi kalau kalian bayangkan koordinat Cartesian itu kan dia ada yang positif, ya. Kalau misalnya kita gambarkan koordinat Cartesian, ya kan, berarti yang ke sebelah sini dia sumbu positif, ya. Dari saya, ya, dari kalian beda lagi tentunya. Nah, ke sebelah sini dia negatif. Nah, baru ada lagi namanya nanti garis yang dia berpotongan tegak lurus dengan X. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Y. Makanya di sini antara X dengan Y itu sudutnya adalah 90 derajat, tapi arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, misalnya kalau ini X kita, ya kan? X itu dia harus berlawanan arah dengan jarum jam, nah, baru dapat Y. Nah, 90
derajat. Nah, itulah X dan Y. Ini sebenarnya hanya introduction karena kalian sudah tahu di SMA ya. Suka apa, Cok? Dia abangku. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat, inilah dia contoh gambarnya itu kan. Nah, ini sumbu X, ya kan? Ini sumbu Y. Nah, inilah vektor, salah satu vektor yang mau kita lihat. Vektornya itu kita sebut sebagai vektor P. Nah, vektor P ini kalau kita lihat di sini, kita tarik ke sumbu X, kita tahu berapa nilai X-nya. Ya kan? Nah, kita tarik ke sumbu Y. Nah, kita tahu berapa nilai Y-nya. Nah, baru kita tahu juga berapa panjangnya si P ini. Panjangnya inilah kita sebut rho. Nah, ini titik asal yang saya bilang tadi. Titik asal itu kan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, baru ada lagi kalau kalian lihat, ini kebetulan namanya psi. Ya. Nah, psi ini adalah sudut antara sumbu X dengan vektor P yang berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi coba kalian gambarkan supaya kalian nanti selanjutnya penjelasan saya kalian mengerti. Coba saya kasih waktu kalian gambarkan ya. Jadi kalian bisa tahu ada nilai X dari si vektor P ini, ada nilai Y dari vektor P ini. Nah, baru panjang dari vektor P adalah rho. Nah, sudut antara vektor P dengan X adalah psi, tapi sudutnya itu adalah arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Sudah selesai? Selesai digambar? Belum, Mem. Oke, silakan digambar ya. Sudah? Selesai? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ini, ya kan? Kalau kita perpanjang ini X-nya, kita perpanjang lagi Y-nya. Nah, jadi bisa kita nyatakan kalau misalnya dua dimensi, sistem koordinat Cartesian-nya dua dimensi, itu dibagi oleh 4 kuadran. Ya, 4 kuadran. Nah, kuadran pertama itu adalah daerah di mana X dengan Y bernilai positif. Nah, cara penomoran kuadrannya itu adalah
kita mulai dengan kuadran pertama, baru kita tulis berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi berarti kalau ini kuadran pertama, ini kuadran keberapa? Kedua, Mem. Nah, baru ketiga, keempat. Ya, jadi dia bukan searah jarum jam, tapi dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi makanya nanti ketika kalian menentukan sudut ini, nah, kalian harus hati-hati ketika dia negatif nilai cosnya atau nilai tangennya. Nah, pastikan sudutnya itu misalnya di kuadran pertama kah, di kuadran kedua kah, atau di kuadran ketiga, atau di kuadran keempat. Ya. Nah, itulah yang harus kalian hati-hati dalam menentukannya. Nah, inilah kuadran ya. Jadi, kalau sistem koordinat Kartesian 2 dimensi, nah itu dibagi dengan 4 kuadran. Ya. Nah, kuadran pertama di mana si X dan Y itu positif. Nah, cara penamaannya kita mulai dari kuadran pertama berlawanan arah, bergerak berlawanan arah. Oke. Nah, selanjutnya titik P. Nah, titik P itu dia tadi vektor P itu kan, vektor P. Nah, untuk menentukan nilai X-nya adalah tarik titiknya itu sehingga dia tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Tarik dia dari ujungnya ini ya kan, ujung vektor P tarik ke X. Nah, tapi dia harus tegak lurus si tarikannya ini. Nah, demikian juga dengan sumbu Y. Nah, tarik dari titik ini ke sumbu Y. Nah, dia garis yang putus-putus ini harus tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, dari situ kita bisa ketahui berapa nilai X, berapa nilai Y dari si vektor P ini. Ya. Nah, makanya seringkali kalau misalnya kita nyatakan posisi dari suatu vektor, nah kita bisa buat misalnya X, Y. Nah, X, Y ini dia masih dalam sistem koordinat Kartesian. Ya, nah, sistem koordinat Kartesian. Nah, baru cara lain kita menentukan titik P. Nah, kita bisa sebutkan dia dengan rho. Rho tadi apa? Panjang vektor P. Panjang vektor P. Nah, baru bisa juga kita nyatakan dengan pi. Pi tadi apa? Sudut antara X dan vektor P. Nah, sudut antara X dengan vektor P tapi berlawanan arah dari jarum jam. Ya. Nah, jadi si vektor P ini tidak hanya bisa dinyatakan dengan X dengan Y, tapi juga bisa dinyatakan dengan rho dan pi. Nah, rho dan pi inilah yang kita sebut sebagai koordinat kutub. Ya. Nah, jadi kalau X dengan Y itu adalah koordinat Kartesian, ya. Rho dengan pi ini kita sebut sebagai koordinat kutub. Ya, koordinat kutub. Nah, jadi di sini ada range-nya, ada kisarannya. Kalau rho itu kisarannya dari 0 sampai tak terhingga. Nah, sementara si pi ini dari 0 sampai 2 pi radian. Nah, di mana 2 pi radian itu adalah sama dengan 360 derajat. Ya. Nah, berarti kalau ini apa hanya bisa ditentukan pada kuadran 1? Berarti kalau misalnya kita punya vektor A gitu misalnya, tapi pada kuadran 4, bisa juga nggak rho dengan pi ini? Bisa ya, karena kalau kalian lihat di sini kan
pi-nya aja kisarannya dari 0 sampai 360. Kalau berputaran kan dari titik X ya, sumbu X awal kita putar berlawanan arah sampai sumbu X lagi itu 360 ya kan. Nah, jadi makanya kisaran dari pi-nya ini adalah 0 sampai 2 pi radian. Nah, atau dia 360 derajat. Nah, jadi makanya lokasi titik manapun pada bidang itu bisa kita tentukan. Nah, bisa kita tentukan misalnya kita tahu nilai rho-nya, kita tahu nilai pi-nya, nilai x, y-nya kita bisa ketahui. Nah, selanjutnya kalau kita ketahui nilai x dan y, otomatis nilai rho dengan nilai pi bisa juga kita tentukan. Nah, jadi makanya kita bisa konversikan koordinat kartesian ke koordinat kutub atau vice versa. Nah, artinya dari koordinat kutub ke koordinat kartesian juga kita bisa tentukan. Oke? Nah, di sini kita ulang lagi ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, ini adalah vektor P, ya kan? Kita tarik tegak lurus. Nah, ini gambar 1 tadi sebenarnya saya sudah tunjukkan, tapi saya mau emphasize lagi ke kalian. Nah, baru kita tarik tegak lurus terhadap X, sumbu X, kita dapat nilai X dari vektor P. Nah, demikian juga dari titik ini, kita tarik ke sumbu Y, tegak lurus terhadap sumbu Y, dapatlah nilai Y dari si vektor P ini. Nah, ini dia baru si P ini, vektor P ini tentunya sama seperti vektor pada umumnya, kita bisa tentukan besarannya. Yaitu rho. Jadi rho ini bisa kita tentukan dari nilai X dan Y. Dan juga sudutnya ini pun kita bisa tentukan dari nilai sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dia konversinya. Jadi kalau kita mau konversikan ya dari koordinat kutub ke koordinat kartesian berarti X itu adalah rho cos pi. Nah, sementara Y sama dengan rho sinus pi. Ya. Ini adalah persamaan 1 dan 2. Selesai? Dicatat? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kan ada teorema Pitagoras kalau kalian lihat. Berarti kalau berdasarkan teorema Pitagoras, rho itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Sementara si pi ini adalah arc tangent dari Y dibagi X. Berarti kalian bagi Y, kalian bagi dengan X, lalu kalian cari inverse tangentnya. Nah, memakai nilai kalkulator. Nah, itu yang kalian harus hati-hati. Kalau nilainya negatif, nah, di mana sudutnya? Kuadran pada kuadran berapa? Kuadran 1 kah? Kuadran 2 kah? 3 atau 4? Nah, disitulah kalian nanti harus hati-hati. Oke, selesai ini? Selesai, Mem.
Selesai, Mem. Oke, nah sekarang pi ini, ya kan? Pi ini kisarannya adalah 0 hingga 2 pi juga. Nah, berarti kan nanti si pi ini kita tentukan bisa kita tentukan dari inverse, fungsi inverse dari tangent, ya, tangent, tan. Nah, jadi ini yang kalian perlu ingat nanti, bagaimana kalau nilainya negatif. Nah, karena kan misalnya 45 tangent tan 45 berapa? Tangen 45. 1, Mem. Hah? Berapa? Berapa tangen 45? Saya enggak ingat. 1 ya? 1. Mem. Ah, 1 kan? Nah, tangen 45 itu sama dengan 1, ya kan? Nah, kita buatlah kalau misalnya itu kan kuadran 1, benar nggak? Nah, kalau kita tambah 90 kan jadi kuadran 2 kan? Misalnya tangen 135 dia negatif 1. Nah, baru kita coba 135 tambah 135 ditambah 90 lagi. 225. Nah, tangen 225 adalah 1 lagi, positif 1. Nah, kita tambah lagi 225 tambah 90. Ya kan? Nah, 315. Nah, sekarang tangen 315 itu berapa? Negatif 1. Nah, jadi kalian harus tahu, berarti kalau nilainya negatif 1, ada kemungkinan dia di kuadran 2, ada kemungkinan dia di kuadran 4. Ya. Nah, jadi dari situ kalian ketika menentukan nilai inverse dari tangennya itu harus hati-hati. Ya. Oke, ngerti kan maksud saya apa? Nah, oke. Nah, jadi makanya kalau kalian menggunakan kalkulator, jadi kan harus tentukan dulu di mana sisa ini pada kuadran mana. Nah, makanya tadi seperti saya buat kan, apakah kita tambahkan pi atau kita kurangkan pi ya. Maksudnya jadi kalian apakah kalian harus tambahkan atau kalian kurangkan dari nilainya. Seperti saya tadi kan, tangen 45 dia 1, tapi kalau misalnya negatif 1 itu kemungkinannya di kuadran mana aja. Nah, saya tambahkan 90, ya kan? Nah, ternyata dari yang saya lakukan eksperimen itu tadi kemungkinannya di kuadran 2 dan kuadran 4 nilai tangen tersebut adalah negatif 1. Ya. Oke. Jadi makanya hati-hati ketika kalian menggunakan kalkulator, ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Kita tahu nilai rho-nya 6. Nilai pi-nya adalah pi per 6, pi per 6 radian. Nah, sekarang berapa nilai X-nya? Berapa nilai Y-nya? Oke. Mem, Hmm. X-nya 3/3, Mem. X-nya 3 akar dari 3, mana? Mem. Akar 3. X sama dengan rho dikali cos
Rho dikali cos Cos atau 30, Mem. cos 30. Cos Baru 30. Y sama dengan rho dikali Sin 30. 30. Nah, jadi jawabannya adalah saya buat 5,20. Benar nggak 5,20? Iya, Mem. 5,19 dapatnya. Baru yang Y-nya dapatnya 3. Nah, jadi koordinat kartesiannya adalah 5,20 dan 3. Ya. Oke. Semua bisa jawab nih kan? Bisa, Mem. Nah, ini nggak perlu dicatat. Bisa, Mem. Nggak perlu kan? Nggak perlu dicatat ya. Oke. Kita lanjut aja langsung ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, kalau gini gimana? Kita punya X dan Y. X-nya 5, Y-nya 10. Bisa nggak kita tentukan rho dengan psi-nya? Rho-nya bagaimana menentukannya tadi? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Enggak, Mem. Mem. Nah, X akar tambah X Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau pi-nya R cos tan Y per X, Mem. cos atau tangent? Tangen, Mem. Tangent, Mem. Tangent, Mem. Ya, arctangent dari Y per X. Oke, jadi kalau begitu berapa nilai rho-nya? 15, Mem. 15. 15. Nilai pi-nya 5 kali 3. Hah? Itu pi. Bentar, Mem. Hah? 20. 20. Kenapa kok 20? Dari mana 20? Yang mana 20? Rho atau pi? Pi-nya 20. Kok bisa 20? Bagaimana dapatnya 20? Sepuluh dibagi 5, 2. Ya kan? Berarti inverse tangent 2 berapa? 63, Mem. 63,4 435. ya. Oke, nah jadi di sini rho-nya adalah 11,18 atau 11,2 ya. Nah, sementara pi-nya adalah 63,43. Kok bisa dapat 20? Dari mana 20? Hah? Siapa tadi yang jawab 20? Hah? Kenapa? Tadi salah ngitung akunya. Aku tadi pakai rumus yang di sebelah yang itu yang sama dengan tinggal ganti angkanya. Maksudku pikir gitu, Mem. Tinggal ganti angkanya. Kenapa tinggal ganti angkanya maksudnya? Kan sebelumnya ada rumus yang Y sama dengan P yang rho sin
Ya, rho sama dengan X sama dengan rho sinus theta, sinus pi gitu. Iya, Mem. Aku ganti itunya, Mem. Jadi hasilnya 20, aku pikir kayak gitu, Mem. Sorry, Mem. Oh, nggak apa-apa, cuma maksudnya kita boleh modifikasi, tapi kalian modifikasinya harus berdasarkan rumus, formula ya, jangan sembarangan memodifikasinya ya. Oke, tapi udah ngerti kan ini? Udah, Mem. Ya, gampang ini ya. Ya, Mem. Kenapa? Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada kan? Oke, lanjut ya. Ini baru 2 dimensi loh. Ya, baru 2 dimensi yang berarti akan ada 3 dimensi ya. Nah, akan ada 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk gambar 2. Gambar 2 ini apa perbedaannya dengan gambar 1? Coba kalian perhatikan. Ada juga nggak vektor P? Ada vektor P, ya kan? Ada vektor P. Tapi bedanya vektor P-nya diproyeksikan tidak hanya pada sumbu X dan Y, tapi juga pada sumbu Z. Ya. Nah, jadi makanya disebut di sini nanti sistem koordinat 3 dimensi. Nah, makanya dia ditambah 1 Z. Nah, jadi ada tetap vektor P. Nah, tapi di sini tetap juga ada titik 0, ya kan? Titik P ini dibuat titik P. Nah, disebut di sini titik vektor R. Nah, tapi titik P. Nah, titik P ini bisa diproyeksikan ke bidang XY. Nah, ketika diproyeksikan ke bidang XY, nah, kita dapatlah nilainya, nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, lalu kita bisa proyeksikan juga ke Z, ya. Nah, kita tahu berapa nilai Z-nya. Ya, coba kalian gambar, ya. Pelan-pelan kalian gambar supaya mengerti. Oke, saya kasih waktu kalian menggambarnya. Nah, kalau misalnya yang 2 dimensi kan gampang aja ya, kayak cross dia ya. Nah, ada vertikal, ada horizontalnya, ada vertikalnya gitu ya. Nah, kalau sumbu Z ini kan karena dia berarti tambahan 3 dimensi, nah kadang-kadang dia bisa kita bayangkan seperti jari tangan ya. Nah, nanti coba saya videokan jari tangannya. Saya tunjukkan, baru kalian peragakan sendiri ya. Oke, selesai? Oke. Nah, ini jadi
nanti berarti di sini kan kalau tadi kan hanya Cartesian dengan sistem koordinat polar ya kan. Nah, sekarang kita jadinya ada 3 macam. Koordinat Cartesian, koordinat kutub bola, baru koordinat kutub silinder. Nah, kutub bola itu kita sebut juga spherical polar, polar spherical ya. Nah, silinder polar. Nah, jadi ada 3 macam sekarang, ada 3 macam ya. Nah, jadi gambar 2 ini ya hanya sebenarnya hampir mirip dengan gambar 1. Cuman tambahannya kita ada jet ini, ya ada jet. Ada jet. Nah, jadi berarti sumbu X dan Y sama aja ya. Sumbu X dan Y. Tapi kita bisa gunakan tangan. Saya nggak tahu kelihatan di kalian. Nah, kita bisa arahkan ibu jari ini ke X. Baru kita buka jari telunjuk seperti ini. Nah, akhirnya jari tengah yang berdiri nih. Jadi si ibu jari ini X, si jari telunjuk adalah Y. Nah, sementara yang jari tengah ini adalah Z. Nah, seperti itulah ilustrasinya kalau kita menggambarkan koordinat, sistem koordinat 3 dimensi. Ya, udah kebayang kan? Nah, jari telunjuk adalah X, jari telunjuk, jari ibu jari adalah X, jari telunjuk adalah Y, jari tengah adalah Z. Tapi jangan jari tengah kalian jadikan seperti yang nggak bagus ya. Nah, kalau jari tengah kan bisa juga sering digunakan orang untuk cacian ya. Itu tidak ya. Kita ini menggambarkan jari tengah itu sebagai sumbu Z-nya. Nah, apakah bisa tangan kiri? Bisa juga, tapi kan kalau tangan kiri jadinya seperti ada nilai negatif ya kan? Karena kalau kayak gini kan kalau gini kan sepertinya dia nilai negatif. Jadi makanya umumnya orang memakai jari tengah karena si X-nya itu mengarah ke kanan, ya kan? Berarti yang kita lambangkan adalah dia mulai dari kuadran pertama, ya. Nah, oke. Nah, jadi makanya inilah dia aturan ibu jarinya. Jari tangan ke kanan, ibu jari ke kanan, baru telunjuk itu adalah Y positif, baru Z, jari tengah adalah Z positif. Nah, jadi makanya digunakan itu tangan kanan karena dia semua mengarah ke positif, ya. Nah, baru itu ya jari tangan kiri juga bisa, tapi ya jadinya dia negatif gitu. Nah, jadi bingung kita kan karena X-nya sudah pasti negatif, tapi Y-nya tidak, Z-nya juga tidak gitu kan. Jadi agak membingungkan. Jadi akan lebih bagus kalau kita sebut sebagai sistem koordinat tangan kanan. Ya. Nah, berarti kan kalau kita ada sebut dia titik P, ya kan? Titik P-nya itu berarti ada posisi X, Y, dan Z. Jadi sama aja. Kalau kita tarik titik P itu ke bidang XY, tegak lurus bidang XY, nah kita tahu jadinya nilai X dengan Y-nya. Ya kan? Nah, jadi Z-nya juga kita bisa tarik ke bidang Z, ke bidang X, ke bidang XZ kalau nggak salah ya, YZ. Nah, jadi bisa kita tahu tentukan si Z-nya. Oke? Nah, sekarang kalau tadi 2 dimensi ada berapa ada berapa oktan ya? Ada berapa kuadran? 4. 4. Nah, kalau dia 3 dimensi ada 8. Ya, ada 8. Nah, jadi makanya ruang 3 dimensi ini kita bagi dengan 8 kuadran atau 8 oktan disebut. Ya. Kalian mau catat ini enggak?
Kalian mau catat atau enggak? Kalau Catat, Mem. catat, oke, silakan. Kalau enggak, maksudnya saya lanjut gitu. Tapi kalau mau catat, silakan. Selesai mencatat ini? Selesai? Selesai ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan ada contohnya ini kan. Ini ada contoh 0, pi, 2 pi, 3 pi, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dia kuadran pertama, oktan pertama. Nah, oktan pertama itu bagaimana? Oktan pertama di mana X, Y, dan Z-nya semuanya positif. Ya. X, Y, dan Z-nya semua positif. Nah, ini adalah oktan pertama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 dimensi kita sebut sebagai kuadran, ya, karena dibagi 4. Nah, sementara 3 dimensi kita sebut oktan. Nah, karena dia dibagi 8 region. Ya. Oke. Nah, kalau penomorannya itu ya berarti sama aja. Nah, kalian bayangkanlah yang seperti ini tadi ya kan. Nah, berarti kan kalau dia dimulai dengan oktan 1 berlawanan arah, dia oktan 2, oktan 3, oktan 4, oktan 5, 6, 7, 8. Nah, ya. Nah, tapi di sini bedanya dia ada atas bawah ya, ada atas bawah. Nah, kalau kalian sulit membayangkannya, saya punya ilustrasinya seperti ini. Nah, inilah dia 8 oktan itu. Ya kan? Ini oktan 1, oktan 2, ya. Oke, jadi dia ada 8 oktan. Oke. Nah, jadi kalau saya ngejelasinnya tanpa ada ilustrasi susah kan, gimana bilangnya? Dia karena dia 3 dimensi kan ya. Jadi kalau seperti ini kalian bisa lihat ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 dia. Oke. Sudah jelas kan? Nah, udah jelas ya. Nah, dari sini berarti kita lihat lagi. Nah, disinilah dia koordinat kutub bola itu konversinya. Kalau kalian lihat kan, ini vektor P. Ya. Nah, vektor P ini, ya kan, dia ada X dengan Y-nya. Nah, baru ada lagi kita sebut sebagai vektor R. Nah, di vektor R ini, kalau kalian lihat dia sudut antara R dengan Z ini, tapi ini dia agak beda. Kenapa? Karena dia searah jarum jam. Nah, itulah kita sebut sebagai theta. Ya. Nah, tapi si pi ini ya sudut antara X dengan si vektor P, nah, dia tetap kita sebut berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, itu pi. Oke. Nah, jadi inilah dia. Dia juga kita bisa lihat, kita bisa tarik garisnya ini. Nah, ketika kita tarik garisnya ini sama dengan Z. Z. Ya. Nah, inilah dia konversi dari koordinat Cartesian menjadi koordinat kutub bola atau nanti koordinat Cartesian dengan koordinat silinder atau sebaliknya. Nah, jadi elemen-elemennya dia ada R, ya kan? Ada theta,
pada psi, ya. Nah, baru di sini bisa kita ketahui X, Y, dan Z-nya. Oke? Mau digambar ini? Iya, Mem. Oke, silakan. Jadi bagus kalau misalnya kalian coba gambar ini, coba bikin skalanya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat dengan jelas gitu kalau kalian bikin skalanya. Selesai gambarnya? Udah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Berarti kan kita punya titik P tadi ya. Nah, titik P. Nah, titik P itu ya kan ketika kita tarik titik P itu ke titik 0 ya kan? Nah, titik 0 kita sebutlah dia vektor R. Nah, baru ada juga garis P, ya kan? Garis P. Oke, garis P. Nah, garis P itu vektor P maksudnya. Nah, vektor P itu kita tarik di bidang X dan Y. Nah, vektor P ini kan dia di bidang X dan Y. Ini bidang X dan Y kita sebut. Oke. Nah, baru si titik P ini, ya kan? Nah, dia kita tarik tegak lurus, ya kan? Nah, kita tarik misalnya, tunggu dulu. Nah, ini kan titik P. Nah, kita tarik tegak lurus ke atas, ya, ke atas ke vektor R ini, itulah yang kita sebut sebagai Z. Nilai Z-nya. Nah, jadi berarti si P ini, ya kan, kita bisa ketahui nilai X-nya, kita bisa ketahui nilai Y-nya, ya kan, nilai Y-nya. Nah, kita juga bisa ketahui nilai Z-nya. Tapi dari sini dia butuh dua vektor ya. Kalau kalian lihat butuh dua vektor, vektor P dengan vektor R. Yang artinya kita perlu juga panjang dari si R ini. Ya, panjang dari R ini. Oke. Nah, di sini juga ada tambahan elemen. Kalau tadinya di 2 dimensi kita hanya punya pi, sudut pi. Nah, untuk 3 dimensi kita butuh sudut theta. Ya, kita butuh sudut theta. Oke. Nah, jadi di sini kalau koordinat kutub bola dia 3 komponennya. Kalau tadi kan cuma rho dengan pi, ya kan? Sekarang dia 3, dia r, theta, dan pi.
ya kan? R, theta, dan pi. Nah, R itu kita sebut sebagai jarak dari P, titik P ke titik asal. Nah, makanya tadi saya bilang perlu kalian gambar supaya kalian mengerti. Jadi jarak dari titik P ke titik asal itulah kita sebut sebagai R. Ya kan? Selesai? Dicatat ini? Ya, oke. Nah, baru theta sudut antara sumbu Z dengan sudut antara sumbu Z positif dengan garis R. Nah, itulah theta. Ya. Sudut antara Z positif, ingat Z positif dengan vektor R. Tadi kan ada vektor R kan? Nah, berarti pi bagaimana? Pi itu apa? Pi sudut antara sumbu X dengan vektor P. Ya. Sudut antara sumbu X dengan vektor P. Nah, itulah pi. Jadi pi adalah sudut antara sumbu X positif dengan garis P. Ya, garis P. Nah, jadi pi-nya ini pi 3 dimensi sama seperti kutub 2 dimensi. Ya, sama. Karena tadi pi pada 2 dimensi juga pi itu adalah sudut antara vektor P dengan sumbu X berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, makanya ini dimulai dengan X positif. Ya. Selesai dicatat ini? Selesai? Nah, sudut theta ini boleh dari 0 hingga 180 derajat. Nah, beda kalau tadi kan si pi ini kan 0 sampai 2 pi kan, 0 sampai 360. Nah, tapi theta ini hanya sampai 180. Nah, sementara R boleh dari 0 hingga infinity. Nah, jadi makanya lokasi titik manapun dalam bidang 3 dimensi, nah, kita bisa tentukan nilai R, theta, dan pi-nya, atau X, Y, dan Z-nya. Ya. Selesai nih? Selesai? Selesai, Mem. Sama. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi inilah konversinya. R itu ternyata akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oke. Nah, bedanya di sini theta itu adalah arc cos dari Z dibagi R. Atau inverse dari cosinus Z dibagi R. Nah, pi sama dengan 2 dimensi dia. Dia adalah arc tangent dari Y dibagi X atau inverse tangen dari Y dibagi X. Ya.
Tapi ini kan berarti dari koordinat kutub bola, dari koordinat kartesian ke koordinat kutub bola. Ya. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Kalau kita punya koordinat kutub bola. Nah, bagaimana kita mengkonversikannya nanti ke koordinat kartesian? Sebenarnya kalau istilahnya di situ bukan koordinat kutub bola, cuman ini saya terjemahkan. Sebenarnya istilahnya adalah spherical polar coordinates, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya spherical polar coordinates. Kalau polar itu kan kutub, spherical itu kan bola. Nah, makanya saya sebut istilahnya di sini koordinat kutub bola. Kalau nggak bahasa Inggrisnya spherical polar coordinates. Oke, selesai nih? Ya, Udah, Mem. oke. Nah, sekarang berarti ada persyaratan lagi, theta harus di antara 0 sampai pi. Pi harus di antara pi harus di antara 0 sampai 2 pi, ya kan? Nah, pastikan lagi kalau kalkulator kalian menghasilkan negatif, ya. Hasil negatif, kalian harus tentukan dia di oktan yang mana. Ya kan? Kadang-kadang kan nilainya negatif. Nah, tapi ketika nilai negatif kalian harus pastikan bahwa dia pada sudut yang benar. Oke? Selesai nih? Selesai? Selesai, Mem. Oke, selesai ya. Nah, jadi di sini misalnya contohnya kita punya X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Nah, ingat pi itu adalah sudut antara sumbu X dengan si vektor tersebut. Nah, jadi berarti pi itu kalau kita misalnya lakukan kalkulator bisa kita dapat misalnya contohnya negatif 51,34. Nah, tapi bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya itu harus kita tambahkan 180. Jadi jawabannya kalau nilai X-nya 4, Y-nya negatif 5, berarti sudut pi-nya itu adalah 128,66 derajat. Nah, ini jadi yang saya selalu bilang ketika kalian menggunakan kalkulator pun, pastikan kalian mendapatkan sudut yang tepat. Karena nilai positif atau negatif itu akan berpengaruh kepada nilai sudutnya. Ya. Selesai nih? Ya. Oke. Nah, sekarang berarti kan tadi udah tahu dari koordinat kartesian ke koordinat kutub bola ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau konversikan dari koordinat kutub bola ke koordinat kartesian? Nah, ternyata nilai X-nya itu adalah R sin theta cos pi. Nah, nilai Y-nya adalah R sin theta sin pi. Nah, sementara nilai Z-nya adalah R cos theta. Ya, nilai Z-nya adalah R cos theta. Oke. Selesai? Ya. Oke.
Nah, coba kerjakan contoh 3 ini. Jadi kalau kita punya koordinat kartesiannya adalah 1, 1, 1, ya, ini 1 ya, bukan 1000, tapi 1. Nah, 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, berapa R, theta, dan pi-nya? Coba kalian kerjakan. Berapa dapatnya? Ya, saya kasih kalian waktu. Berapa nilai R-nya? Berapa nilai Y-nya? Berapa nilai theta-nya? Berapa nilai pi-nya? Berapa R-nya? Akar 3, Mem. Hah? Akar 3. Akar 3. Akar 3 sama dengan 1, berapa? 7320. 7320. Nah, sekarang pi-nya berapa? Pi-nya 0 derajat. 45, Mem. 45 derajat. Oke, good. Nah, theta-nya 0, Mem. 54, Mem. 54,7. Kok bisa 0, Yona? Kok Yona jawabnya 0? Kan nggak 1 dia. Ya kan? Pi itu arctangent apa? Y dibagi X. Benar kan? Nah, tapi theta itu arc cos dari Z dibagi R. Nah, Iya, itu salah, kan Mem. harus hati-hati ya. Nah, oke, ingat kan R-nya itu kan dia si theta itu kan ada kaitannya dengan vektor R yang satu lagi, ya kan? Kan ada 2 vektor tadi kan, vektor P dengan vektor R kan? Nah, jadi theta itu ada kaitannya dengan si vektor R dengan nilai Z. Nah, makanya si theta itu si theta adalah arc cos dari Z dibagi R, ya. Nah, arc cos 1 dibagi 1,732, jadi dapatnya 54,7. Nah, sementara pi itu adalah arctangent dari Y dibagi X, ya. Dapatnya 45. Oke. Nah, satu lagi ya contohnya. Saya nggak tunjukkan di sini, cuman kalian coba tentukan koordinat kutub bola kalau nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3, nilai Z-nya 4. Ya, nilai X-nya 2, nilai Y-nya 3, nilai Z-nya 4. Berapa nilai R-nya, berapa nilai
pi-nya, berapa nilai tetanya. Nah, jadi hati-hati ya. Bagaimana definisi pi, bagaimana definisi tetanya itu harus hati-hati. Mem, R-nya berapa? 5,385. Nah, 5,39 ya kalau kita bulatkan. Pi-nya 56,3. 41,97. itu tetanya. Tetanya 42 derajat. Bedakan ya, harus hati-hati teta sama pi ya. Pi-nya tadi 56,3. 3, Mem. Nah, tetanya adalah 42 derajat ya. Benar, dapat nggak gitu? Iya, Mem. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Udah selesai ya? Yang ini. Nah, sekarang kita lanjut. Ada lagi yang baru, namanya koordinat kutub silinder. Nah, koordinat kutub silinder ini, dia ada variabel pi, ada variabel theta, ya kan? Berarti ini sama dengan 2 dimensi. Tapi kan koordinat kutub silinder ini 3 dimensi, ya kan? Nah, karena dia 3 dimensi, satu lagi itu dia punya Z. Nah, Z-nya itu sama dengan Z dari koordinat Kartesian. Nah, jadi bedanya cuma Z-nya. Kalau tadi kan kalau koordinat kutub, koordinat polar kutub bola, Z-nya berapa nilainya? R cos theta, ya kan? Nah, kalau di silinder ini Z-nya sama dengan nilai Z dari si koordinat Kartesian. Ya. Nah, ini kan sama aja dia gambarnya, ya kan? Nah, di sini berarti koordinat ketiga si Z ini sama dengan koordinat Kartesian. Nah, jadi berarti persamaannya hanya butuh persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan 1 dan 2 hanya kita gunakan untuk transformasi inverse. Ya. Nah, jadi sama aja. Oke. Nah, tapi ada satu hal di sini. Nah, ini coba contohnya. Temukan koordinat kutub silinder jika koordinat Kartesiannya adalah 1, -4, dan 2. Coba kalian hitung. Rho-nya berapa, pi-nya berapa, Z-nya berapa. Z-nya langsung lah, kalian tahu. Z-nya yang mana? -2. Z-nya langsung -2. Nah, berarti sekarang yang perlu kalian cari adalah rho dengan pi-nya. Bedanya sama kutub bola tadi, Mem. Kalau kutub bola kan dia tadi misalnya X-nya kan R, sin theta, sin pi, ya kan? Nah, 2 sudut yang dipakai kan. Sementara koordinat silinder ini, ya kan, dia hanya 1 sudut, yaitu pi. Nah, dia parameternya hanya rho pi, ya kan, dan Z. Nah, nilai Z-nya sama dengan nilai Z dari koordinat Kartesian. Nah, rho bagaimana tadi mencarinya rho? X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau dalam hal ini berarti berapa si rho-nya? 3, Mem. 3. Akar 17, Mem. Akar 17. Akar 17 berapa?
4,123 ya kan? Nah, berarti pi-nya bagaimana mencari pi-nya? Pi-nya bagaimana? Pi-nya Arcus tan Y per X, Mem. Nah, Arcos tan Y per X. Ya. Nah, dapatnya berapa? Min 75,963. Nah, jadi min 75,93 itu jadinya berapa? Kan minus, saya bilang tadi apa? Hati-hati dengan sudutnya kan. Nggak bisa kita jawab sudutnya sudut negatif kan. Nah, jadi pada daerah mana dia yang hasil tangennya negatif 4? Ada daerah mana? Coba kalian klik. Tangen 284. Berapa hasilnya? Kuadran 4, Mem. Ya, tangen 284 berapa hasilnya? Min 4, Mem. Min 4. Jadi jawabannya bukan negatif 70 berapa itu tadi. Jawabannya adalah 284. Makanya tadi kan saya selalu singgung soal penggunaan kalkulator ya kan. Jadi hasilnya bukan sudutnya yang negatif, tapi harus kalian cari pada wilayah mana sudutnya yang menghasilkan nilai tangen negatif 4 ya. Nah, jadi di sini rho-nya adalah akar 17, pi-nya adalah arctangen dari negatif 4 dibagi 1. Nah, berarti kan ini arctangen dari negatif 4. Jadi yang dihasilkan adalah 284 derajat. Nah, itu pi-nya. Nah, sementara z-nya adalah sama dengan nilai z pada koordinat kartesian. Oke, udah jelas ya? Jelas kan? Nah, ini nggak perlu dicatat kan? Nggak perlu ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat besarannya. Tadi kan kita baru tahu komponen dari vektornya. Komponen dari vektornya adalah rho, theta, dan z. Ya. Nah, tapi kalau besaran vektornya kita sebut, ya besaran vektor tersebut kita terminologikan sebagai R. Nah, R itu adalah sama dengan akar dari rho kuadrat ditambah z kuadrat. Ya. Akar dari rho kuadrat ditambah z kuadrat. Oke? Selesai nih ya? Nah, coba contoh ini kalian kerjakan. Tentukan koordinat kutub bola dari titik-titik dari koordinat kutub silinder. Nah, jika rho-nya sama dengan 10, ya,
Pi-nya sama dengan 45 atau 0,7854 radian. Z-nya sama dengan 15. Nah, berarti yang kalian harus tentukan koordinat kutubnya. Berarti berapa R-nya, berapa tetanya, berapa pi-nya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya ini? Berapa R-nya, berapa tetanya, berapa pi-nya. R dulu lah, gimana kita menentukan R-nya? R sama dengan apa tadi? Akar dari rho kuadrat tambah z kuadrat. Nah, akar dari rho kuadrat ditambah z kuadrat. Berarti R-nya sama dengan 18, Mem. 18,03 kalau kita mau lebih akurat. Oke. Nah, tetanya bagaimana kita nentukannya? Theta itu adalah R cos dari Z per R. Z per R. per R. Nah, kalian tahu Z-nya kan? Nah, baru kalian sudah hitung R-nya. Nah, jadi tetanya berapa? 33,70. 33,70. Nah, sekarang pi-nya bagaimana? R cos tan Y per X. Tapi nggak tahu kita Y dengan X-nya. Kita udah tahu dari soal pi-nya berapa kan? Pi-nya sama dengan 45 derajat Celcius. Ingat, pi pada koordinat kutub bola itu sama dengan pi pada koordinat kutub silinder. Ya. Nah, jadi jadi itu pertanyaan jebakan untuk kalian. Bahwa ya pi-nya sama aja. Apa yang soal itu sebutkan, itulah pi-nya. Ya, oke. Nah, jadi R-nya adalah 18,303 ya. Tetanya adalah 33,69 ya. Pi-nya adalah 45 derajat. Oke. Nah, satu soal lagi ya. Saya nggak ada tulis di ini, cuman saya bacakan aja. Jadi tentukan koordinat kutub bola ya. Dari koordinat tunggu dulu, koordinat kutub silinder. Nah, ini yang terbalik. Berarti kalau ini kan tadi koordinat kutub bola yang ditentukan, ya kan? Nah, untuk soal yang berikutnya ini, ya kan? Tentukan koordinat kutub silinder jika koordinat kutub bolanya diketahui. Nah, R-nya sama dengan 3, tetanya sama dengan 30, pi-nya sama dengan 45. Coba kalian tentukan, berarti yang kalian tentukan itu adalah apa? Rho, Z, ya kan? Tapi di sini sudah ada pi-nya. Pi nggak perlu kalian tentukan lagi, ya kan? Nah, coba kalian tentukan. Pi-nya 45, Mem. Apa? Yang Pi. Tunggu dulu. R-nya 3, tetanya 30, rho-nya 45. R3, theta 30, pi-nya 45. Nah, coba kalian tentukan koordinat kutub silindernya.
Z-nya bagaimana Z-nya? Menentukannya. R cos theta kan, Mem? R cos theta. Rho-nya Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. mana X-nya mana? Y-nya mana? Nggak ada kan? X, Y kan? Saya tadi cuma bilang R-nya 3, theta-nya 30, pi-nya 45. Nah, dari situ kalian harus bisa menentukan rho. Nah, rho-nya bagaimana? Kalau Z tadi kan R cos theta. Nah, rho-nya Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. ada X-nya. Dari mana kita tahu X, Y-nya? Pecahan dari rumus R sama dengan akar P kuadrat tambah Z kuadrat nggak? Rho. Ya, coba lah, dapat nggak? Coba. Coba R kalian kuadrat dikurang Z kuadrat, Mem. bukan. Rho-nya adalah R sin theta. Ya, jadi kalau tadi kan Z-nya R cos theta, rho-nya R sin theta. Nah, jadi berapa Z-nya? 2,59. Mem. Ya, 2,59 atau 2,60. Nah, rho-nya 1,5. Mem. 1,5. Pi-nya, nah, pi-nya 45. Mem. 45, Mem. derajat. Sama ya, kalian nggak kejebak lagi ya. Oke, nah dari sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Izin jawaban yang arah negatif itu kita letakkan peletakan kuadrat nggak bertanda aja. Kenapa? Kamu? Yang peletakan kuadrat, Mem. Kuadrat. Kayak tangen tadi kan misalnya negatif. Ah. Berarti itu kan terletak di kuadran ke-8 itu biasanya ke-4. Itu biasanya untuk letak kuadrannya itu kita tuliskan atau cuma pengarah aja? Nggak usah diteruskan dia kuadran keberapa, tapi pastikan jangan kalian jawabnya negatif sudutnya. Nah, jadi kalian harus pastikan sudut berapa yang menghasilkan nilai, misalnya nilai tangen dari negatif 4. Nah, tadi kan kalian jawab negatif 75 kan, kalian jawab gitu kan. Nah, nggak boleh jawabnya seperti itu. Nah, jawabannya harus 284 derajat gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menentukannya? Itulah yang kalian coba kalian tambahkan 90. Misalnya kalian udah dapat lah negatif 75 tadi kan. Nah, kan berarti kalian tahu nilai tangent, kalau nilai tangent 75 itu pasti positif 4, ya kan? Nah, coba kalian tambahkan 90, berapa tangennya? Tambahkan lagi 90, berapa tangen? Sampai kalian dapat nilai tangen yang negatif 4. Nah, jadi makanya di situ jawabannya 284, karena disitulah nilai tangennya sama dengan negatif 4. Ya, oke? Sudah ngerti kan? Karin? Sudah, Mem. Terima kasih, Mem. Oke. Nah, jadi kita akhiri perkuliahan kita, ya kan? Nah, kita lanjut nanti mungkin berarti kan kita masuk kuliah tanggal berapa? 26 ya? 26 kan? 26, Tri. Kita masuk kuliah tanggal berapa, Tri? Tri tidak menjawab. Oke. Ada yang tahu kita masuk kuliah tanggal berapa? Tanggal 26 ya sepertinya ya. Dari tanggal kita sepertinya libur dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Nah, 26 kita masuk, jadi sampai ketemu 1 Mei ya. Nah, jadi kita baru ketemu lagi 1 Mei. Nah, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan ya.
Dan ini kita dikasih waktu liburan, kalian nikmati, ya kan? Lumayan kan, berapa hari kalian bisa have fun dengan keluarga. Sampai jumpa lagi di awal Mei. Oke? Sampai jumpa. Bye.